yang tidak boleh misalkan bikin syariat-syariat atau aturan-aturan baru, malah bikin aturan-aturan baru yang mengatakan bahwa aslinya Quran Sunnah saja sudah cukup, sisanya silakan bertanya tafsirannya pada ulama. Sekarang malah ngikutin tafsiran ulama secara membabi buta. Insya Allah kita tuh sebenarnya orang-orang yang salah zaman. Kita hidup di zaman yang salah, dan nanti tapi saya yakin dalam beberapa tahun ke depan orang-orang akan sadar bahwa yang selama ini kita butuhkan itu adalah Islam yang mudah kita praktekkan, karena janji Allah itu adalah bahwa Islam itu mudah, tidak sulit. Misalkan gini nih, ada banyak hal yang terbalik di dunia saat ini dalam Islam. Contohnya seperti ini. Dalam Islam banyak bertanya itu tidak boleh. Dalam banyak bertanya soal agama itu tidak boleh. Karena apa? Dikhawatirkan nanti jawaban itu akan menghasilkan syariat baru. Tapi sekarang ustadz-ustadz akan menjawab dengan sangat mudah terkait dengan semua pertanyaan yang diajukan padanya. Bahkan yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Kalau misalkan kita bandingkan dengan ulama zaman dulu, misalkan Imam Malik terkenal sekali. Beliau itu adalah ulama yang jarang bisa menjawab. Dia disebut ulama justru karena tidak bisa menjawab. Pengajian Imam Malik, dari 50 pertanyaan yang diajukan padanya, mungkin dia hanya menjawab tuh sekitar 3 atau 5 atau 10 paling banter. Sisanya dia jawab, saya tidak tahu. Pas ditanya, sebenarnya bukan nggak tahu dia tuh. Beliau tuh sebenarnya nggak tahu. Cuman kalau merasa kurang mumpuni, ya udah. Lagian lebih baik tidak tahu. Jadi karena apa? Karena nanti kalau menghasilkan syariat baru, itu nanti jadi bid'ah, itu akan jadi bikin tebal. Ya contohnya yang kayak tadi aja. Mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen boleh gak sih? Boleh gak? Kalau baraya mau melakukannya boleh, ya istihad boleh, ya tidak juga tidak. Gak usah diperdebatkan. Kalau misalkan diperdebatkan jadi syariat baru. Misalkan sekarang muncul fatwa bahwa haram mengucapkan, itu fatwa itu jadi sakral gitu. Padahal kan di dalam Quran dan Sunnah tuh gak ada yang mengharamkan atau yang menghalalkannya itu. Adanya adalah ayat-ayat atau dalil-dalil yang tidak langsung. Misalkan yang membolehkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengucapkan selamat atas kelahiran Yesus. Ya, kelahiran Nabi Isa ada. Oh, berarti kita harus mengucapkan Natal, berarti boleh gitu ya. Ini ulama Al-Azhar misalkan yang Syekh Ali Jum'ah mengatakan yang seperti itu. Ada yang tidak boleh karena itu berarti ikut tasabuh kepada orang. Ya silahkan itu mah, tapi gak usah jadi bahan perdebatan, biasa aja. Sebab kalau jadi bahan perdebatan nanti kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini mensakralkan, kelompok ini mensakralkan, jadi muncul dua kubu, dua kelompok, dan akhirnya asobiyah. Padahal asobiyah itu asobiyah itu fanatik golongan itu salah satu yang paling dilarang dalam Islam. Jadi fanatik golongan itu gak boleh. Kenapa seperti itu? Karena misalkan gini, saya kadang-kadang tidak setuju dengan Ustadz Basalamah, tapi kan kadang-kadang yang lain setuju. Jadi masa kalau misalkan saya fanatik golongan, semua yang dikatakan Ustadz Basalamah haram, semua yang dikatakan Ustadz Basalamah boleh? Ya kan nggak bisa kayak gitu. Nah di Indonesia itu ada sesuatu yang sangat unik, karena masyarakat kita adalah masyarakat feodal. Jadi bahkan pikiran kita tuh feodal. Kita tuh mikir ngikutin ulama ketika ulama itu kepleset aja, langsung semua pendapatnya kita jelekan, kita hujatkan, langsung mengatakan saya taubat dari mengikuti pendapat dia. Kok gitu? Padahal kalau dia salah 1, 2, 3, 4 ya wajar. Tapi kan di pendapat yang lain boleh gitu. Ini mah kita tuh terbiasa. Saya dulu ikutan pengajian NU, ikut tahlilan, tarawih 23, sekarang saya taubat, saya nggak mau kayak gitu lagi. Padahal di NU tuh banyak hal-hal yang positif gitu. Ada yang sebaliknya, wah dulu saya ikutan Wahabi, sekarang alhamdulillah saya ikut yang Islam Nusantara. Wahabi itu gitu. Ya padahal kan enggak gitu. Dan sekarang coba lihat gimana cara kaum muslimin satu menganggap sesat yang lain. Dia bikin framing. Oh dia termasuk Syiah. Oh dia termasuk liberal. Oh dia termasuk Wahabi. Oh dia termasuk Islam Nusantara. Jadi yang pertama itu cari kelompoknya dulu. Padahal dalam Islam itu nggak boleh bikin kelompok.
Tapi mereka bikin dulu. Yaitu karena Islam itu sekarang semuanya dibalik gitu. Yang mudah disuruh dipersulit, yang tidak boleh berkelompok-kelompok malah berkelompok-kelompok, yang tidak boleh misalkan bikin syariat-syariat atau aturan-aturan baru malah bikin aturan-aturan baru, yang mengatakan bahwa aslinya Quran Sunnah saja sudah cukup, sisanya silakan bertanya tafsirannya pada ulama. Sekarang malah ngikutin tafsiran ulama secara membabi buta. Jadi semuanya dibalik, akhirnya ya inilah fenomena akhir zaman gitu. Jadi ketika Islam tidak lagi dikenali oleh masyarakat, ketika Islam dipahami hanya menurut kelompok itu, dan kelompok itu bikin ritual sendiri, ini bikin ritual sendiri, lalu mereka satu sama lain gontok-gontokan saling menyesatkan. Misalkan orang NU tahlilan, orang Wahabi tidak tahlilan. Mau yang tahlilan, mau yang tidak, itu mereka menafsirkan. Jadi gak sakral. Mau ikut yang mana ya silahkan, gak boleh-boleh aja, gak apa-apa. Jadi asal bukan menyangkut masalah-masalah yang fundamental, tapi kan kita ngikutin hal-hal yang semacam itu. Makanya ya akhirnya, dan yang kita-kita ini pada akhirnya juga jadi hidup dalam penderitaan. Maksudnya kita pengen berislam tuh dimarahin sama orang, dihakimin, gitu kan? Nah itu kesulitan-kesulitan kita di zaman sekarang. Tapi ya sudahlah. Dan ini mah bagian dari perjuangan. Dan Nabi juga 23 tahun. Nah, untuk selevel Nabi aja dibulinya 13 tahun. 10 tahun di Mekah, sekitar 3 tahunan di Madinah dalam kondisi yang goyang gitu, banyak kaum munafik yang nyerang sana sini dan sebagainya sebelum dapat establish. Ya selevel Nabi aja perjuangannya memang sesakit itu. Jadi ya gak usah ngeluh juga, ini mah memang tetap kita harus berupaya sebisa mungkin untuk menampilkan Islam yang baik. Gitulah Kang kurang lebih tanggapan saya. Nah bener kan? Ini udah mau udahan. Kebanjiran dulu. Oh iya sama saya juga. Yuk. Ada lagi? Barangkali ada yang mau bertanya lagi, boleh langsung aja. Izin bertanya Pak Guru. Jadi saya tuh kan mempelajari sedikit tentang sejarah filsafat Islam ya. Saya tuh pernah ada orang Barat yang bilang kalau dikotomisasi ilmu tuh dimulainya dari Al-Ghazali gitu ya. Koreksi kalau saya salah. Dimana kan Al-Ghazali itu menulis kitabnya Ihya Ulumuddin yang akhirnya ke bawahnya justru dari kitab ini tuh munculnya ini supremasi ilmu-ilmu agama seperti fikih, tafsir dan lain sebagainya. Sementara ilmu-ilmu sosial tuh cenderung ilmu-ilmu sosial, politik, matematika tuh cenderung lebih ke sekunder gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah benar Imam Al-Ghazali itu menjadi bertanggung jawab atas kemunduran Islam saat ini? Karena terus kan setelah Imam Al-Ghazali itu muncul antitesis dari Imam Al-Ghazali yaitu Ibnu Rushd. Dia kan membantah nih kalau ilmu-ilmu seperti yang tadi tuh dia tidak bersifat terdikotomisasi, tapi antara ilmu agama dan ilmu-ilmu yang tadi tuh terintegrasi gitu. Yang beliau cantumkan di dalam kitabnya Faslul Maqal. Sama satu lagi, boleh dua Pak Guru pertanyaannya. Mungkin nggak untuk di zaman sekarang menjadi seorang polimatik seperti zaman dulu, multidisipliner. Sekian, terima kasih. Ya sama-sama. Jadi yang pertama itu bisa ngerusak HP, ada magnetnya. Oh. Yang pertama, apakah Al-Ghazali itu termasuk orang yang merusak Islam, jadi menciptakan sekularisme dengan dikotomi antara ilmu akhirat dengan ilmu dunia? Saya semula berpandangan seperti itu. Tapi setelah membaca bukunya, ternyata tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan Imam Al-Ghazali itu gini, ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Itu benar kata Imam Al-Ghazali itu mengatakan seperti itu. Ilmu dunia itu apa? Ternyata ilmu dunia menurut Al-Ghazali itu bukan matematika fisika. Iya itu benar, matematika, fisika, biologi, filsafat itu ilmu dunia. Tapi ilmu hadis juga ilmu dunia. Kata Imam Al-Ghazali itu, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, itu juga ilmu duniawi. Lah, lalu ilmu akhiratnya apa? Ilmu bagaimana caranya berilmu, bagaimana caranya ikhlas, bagaimana caranya mengendalikan hati, bagaimana caranya kita menjauhi dari kemaksiatan. Nah, itu ilmu akhirat. Jadi sebenarnya ini bukan dibenturkan, tapi harusnya disatukan. Jadi pikiran Al-Ghazali itu pada waktu itu seharusnya gini nih, ditafsirkannya tuh gini. Belajar matematika, tapi niatnya lillahi ta'ala. Nah, itu matematika itu jadi ilmu akhirat.
Karena lillahi ta'ala. Belajar ilmu hadis itu tuh ilmu dunia. Kalau belajar hadis agar gampang masuk diterima jadi di Kementerian Agama. Nah kayak gitu. Nah ceramahnya saya ini mungkin ilmu duniawi karena untuk nyari subscriber baru. Tapi kalau misalkan niatnya saya adalah untuk ayo kita bangun sebuah diskusi, pemikiran, gagasan dan sebagainya, maka itu ilmu akhirat. Nah jadi Al-Ghazali itu maksudnya adalah ilmu, membangkitkan kembali ilmu-ilmu agama, Ihya Ulumuddin gitu ya, membangkitkan kembali ilmu-ilmu agama. Itu maksudnya adalah orang-orang yang belajar fikih, ayo kembali untuk membersihkan hati, ayo kembali untuk, jadi tidak ada dikotomi, tapi justru disatukan. Nah, tapi dipahami oleh kaum muslimin pada waktu itu belakangan, ya karena itu tadi, karena sudah ada makelar-makelarnya gitu. Nah, jadi Imam Al-Ghazali pun pemikirannya jadi target untuk penyelewengan. Jadi ini belajar matematika itu ilmu duniawi, tidak wajib. Wajibnya wajib kifayah. Sedangkan ilmu dunia, ilmu akhirat seperti belajar tajwid, ilmu alat itu adalah ilmu akhirat. Nah sebenarnya gak kayak gitu. Sebenarnya kebalik. Kenapa saya bisa simpulkan gitu? Karena saya baca juga Arisalah Imam Syafi'i dan Al-Ghazali itu kan Syafi'iyah gitu ya. Nah, di dalam Syafi'iyah itu gini ada pertanyaan. Gimana untuk orang-orang yang tidak punya waktu untuk belajar agama karena harus bekerja? Apa yang harus mereka lakukan? Ya, kata Imam Syafi'i, ya sudah itulah tugas kita, tugas para ulama. Untuk memberikan kemudahan buat mereka agar mereka tetap bisa mencari nafkah tanpa harus capek-capek mendalami ilmu-ilmu. Nah, maksud jadi dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan apa? Bekerja untuk urusan duniawi itu wajib. Sedangkan mendalami ilmu-ilmu agama dan sebagainya itu serahkan saja pada ulama. Jadi artinya apa? Yang fardu kifayah itu adalah yang mendalaminya itu karena diserahkan pada ulama biar ulama itu yang memberi fatwa. Makanya ini kemudian diterjemahkan sama orang-orang NU untuk wajib bermazhab. Kenapa? Karena kita terbatas aksesnya untuk terhadap paham Quran dan Sunnah. Ya udah kita ikuti saja. Padahal dalam Imam Syafi'i itu maksudnya kalau ada orang yang sangat berkesulitan karena dia harus mencari nafkah, harus bekerja, ya sudah ikuti saja kami gitu. Jadi muncul mazhab itu dari situ, dari tawaran baik Imam Syafi'i untuk mempermudah orang-orang mendapatkan fasilitas agama tanpa ribet gitu. Kan gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan mau belajar ilmu agama secara dalam secara apa? Itu mah wajib kifayah, biar kami aja. Selama kami ada, selama para ulama ada di satu tempat, aman. Mau belajar ilmu agama dalam enggak juga enggak apa-apa, karena sudah ada ulamanya. Sedangkan mencari nafkah itu wajib untuk setiap individu. Nah, sekarang dibalik kan? Sekarang dibalik. Sekarang dalam ajaran agama Islam itu, nanti kalau kamu mencari nafkah atau misalkan kuliah jurusan psikologi karena pengen jadi dosen psikologi untuk mencari nafkah dan memberi pencerahan. Nah, itu dianggapnya fardu kifayah. Sedangkan kalau misalkan kita belajar ilmu agama, tafsir dan sebagainya, itu justru dianggap sebagai kewajiban. Ada sekelompok, gak semuanya ya, sekali lagi gak semuanya. Tapi ada sekelompok masyarakat yang ingin seperti itu, ingin membalik. Biar apa? Biar belajarnya ke dia. Biar nanti ada kencelengnya ke dia. Biar nanti kalau dikubur makamnya ada kencelengnya juga. Dan sama keturunan-keturunannya itu ada di Semarang luar biasa, ada makam, saya pikir itu masjid. Mewah, bagus. Tapi makam. Ada kencelengnya. Oh, ternyata itu adalah tempat ziarah. Jadi ada mafianya. Jadi pengajian ibu-ibu nanti ditarikin setiap bulan bayar sekian untuk ikut ke ziarah ke sana kumpulan. Nanti kalau punya hajat, punya apa, minta aja ke kuburan di sini. Terbuka mereka terang-terangan mengatakan seperti itu. Jadi itu makelar-makelar agama. Nah, inilah yang menguasai Islam zaman sekarang. Dan mereka itu benar-benar resisten terhadap pemikiran orang lain. Jadi kalau misalkan kita ini ketahuan belajar dari orang lain, hati-hati. Jangan sampai berpikir kayak gitu. Hati-hati, jangan beragama kayak gitu. Gitu kan? Itulah yang, ya begitulah. Ini adalah kehancuran kaum muslimin sekarang gitu. Gitu. Terus itu yang pertama. Jadi Al-Ghazali, saya yakin beliau tidak mendikotomikan itu. Karena beliau itu masih dari Islam itu ya sistem menyeluruh. Makan itu ibadah. Tidur itu ibadah. Cari nafkah itu ibadah.
Bahkan maaf ya, melakukan aktivitas seksual dengan itu juga ibadah gitu kan. Sampai segitunya tuh ibadah semuanya. Iya, dengan istri tentu saja. Masa dengan sapi. Nah, itu semuanya tuh ibadah gitu. Jadi mana mungkin Imam Al-Ghazali sampai mengatakan bahwa kalau misalkan kita belajar itu tidak jadi ibadah. Misalkan ginilah, saya jadi insinyur, lalu saya bikin jembatan. Kan sebenarnya dalam Islam, kalau saya sudah mati, saya tuh punya investasi jangka panjang. Selama jembatan itu masih digunakan sama orang untuk nyari nafkah, untuk bawa orang ke rumah sakit, untuk berobat, untuk sekolah, maka pahalanya akan ngalir sama saya. Kan gitu. Itu bikin jembatan. Bikin masjid juga kayak gitu, ya sama aja, gak bisa dipisah. Kita dipisah akhirnya diantaranya adalah gara-gara perang pemikiran, gak apa dan sebagainya gitu. Nah kemudian yang kedua itu, bolehkah kita sekarang jadi multidisipliner, polimatik? Ya boleh lah kalau misalkan mau. Jadi sebenarnya ya itulah, ilmu pengetahuan itu bukan doktrin, bebas semuanya. Kita mau apa tuh ya bebas. Yang jadi masalah itu nanti pas aplikasinya itu orang itu cocok nggak sama kita. Kayak gini nih, ini juga sesuatu yang terbalik lagi dalam Islam. Dalam Islam misalkan ya, kalau kita punya ilmu sedikit aja sampaikan kepada orang. Sedikit juga sampaikan aja. Jadi kita ngomong tuh ya sampaikan aja. Nanti apakah ilmu yang kita miliki itu salah atau tidak, perspektifnya keliru atau tidak dan sebagainya, nanti beban itu diserahkan kepada orang yang mendengar. Orang yang mendengar itu gak boleh langsung percaya, cek dan dicek dulu. Jadi kita bebas berbicara, si pendengar itu harus skeptis. Dia ngomongnya benar atau enggak ya, recheck sama orang lain, gitu kan? Di zaman sekarang kebalik, ngomong dibatasi. Ngomong jangan ngomong kamu nggak sesuai bidangnya. Kamu kan tidak ngerti apa-apa. Kamu nggak tahu tafsirnya. Gini kan ngomong dibatasi. Tapi pas bagian denger, kalau ada orang itu denger, ikuti aja apa yang ini dia sampaikan. Jadi kebalik gitu. Ini kan di masyarakat modern juga sama. Masyarakat modern itu kan ngambil intisari dari Islam. Masyarakat modern Eropa, Amerika Serikat, ada undang-undang kebebasan berpendapat. Bebas. Tapi di sisi lain orang yang mendengarnya diwajibkan skeptis, wajib konfirmasi. Nah sekarang di kita masyarakat anti intelektual, ngomong tidak boleh. Akhirnya apa? Banyak anak kecil yang tidak terbiasa untuk bicara, sampai gedenya pun mau ngomong aja susah. Saya dapat banyak subscriber, kenapa? Karena kemampuan bicara saya lancar. Padahal kemampuan bicara semua orang tuh ya kayak gini gitu. Coba lihat orang-orang bule kalau lagi ngomong gitu, dari kecil tuh lancar. Tapi kita tuh nggak boleh ngomong. Anak kecil baru ngomong, kamu tuh ngomong terus, iya kan? Kamu tuh ngebantah terus. Jadi ngomong tuh dilarang. Tapi pas bagian ngedenger tuh dengerin ustadz itu, kamu gini kan? Jadi kita justru malah pas ngedengernya tidak boleh skeptis. Inilah yang akhirnya, karena di Indonesia semuanya serba kebalik, khususnya kaum muslimin, sebagian dari kaum muslimin kebalik kayak gitu, makanya peradaban kita itu nggak dirasakan sama orang lain. Temuan-temuan kaum muslimin itu tidak menjadi manfaat buat orang lain. Yang jadi manfaat apa? Temuan-temuan kaum muslimin leluhur kita. Sedangkan kita zaman sekarang tidak menghasilkan peradaban apapun, malah ketergantungan sama peradaban yang lain.